Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah para alim ulama, para sesepuh, para tokoh-tokoh yang kami muliakan, para pengurus YUBI di mana saya berada, khususnya Semarang yang kami hormati, Mas Riko, Sasongko, sekeluarga yang kami hormati, para hadirin hadirat, ya, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Mudah-mudahan rahmat, maunah, keberkahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita, menaungi kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore hari Jumat ini kita kembali bisa bertatap muka dalam rangka ini bertukar pikiran dan juga dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita sekaligus pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang tadi telah dibaca dan nanti akan dibaca pula. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang dakwah Islam. Mungkin ada dua materi yang dari buku materi Tau'iyah Islamiyah atau materi pembinaan keislaman ini yang belum kita sampaikan, yaitu tentang dakwah dan tentang kepribadian Islam. Saya kebagian dakwah, mungkin nanti Ustaz Sabik berikutnya akan menyampaikan tentang syakhsiyah Islamiyah alias kepribadian Islam, insyaallah. Para bapak dan para ibu, ikhwani wa akhwati yang berbahagia, sebelum menyampaikan materi tentang dakwah, kewajiban berdakwah, kemudian standar kita berdakwah, adab-adab kita berdakwah, kemudian apa prioritas kita dalam dakwah, sifat-sifat yang harus kita miliki dalam kita berdakwah, terus dakwah itu kewajiban siapa dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan
petikan beberapa kisah ya, biar materi ini menjadi ringan. Kalau kisah berarti pada zaman dahulu ya. Pada zaman dahulu ada seorang pedagang dari Zabid. Zabid itu mungkin daerah Yaman ya. Ada pedagang dari Zabid pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi maklum, kota Mekah Al-Mukarramah adalah kawasan wisata sekaligus kawasan perdagangan. Jadi rame pertemuan orang-orang dari berbagai daerah, dari berbagai kawasan, sehingga rame kota Mekah sekaligus juga ziarahnya rame dalam rangka haji atau umroh. Ini maklum haji zaman dahulu bagaimana, dan juga berakibat perdagangan juga rame. Datanglah seorang pedagang dari Zabid pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ternyata dagangannya menarik hati tokoh Mekah namanya Wa'il bin As. Ada seorang tokoh Mekah namanya Wa'il bin As. Nah, ternyata Wa'il bin As ini janji kepada pedagang dari Zabid itu akan membayar dalam tempo beberapa hari kemudian. Tapi ternyata ketika sudah tiba waktunya jatuh tempo, Wa'il bin As ini mengulur-ulur sampai seiring sampai terus beberapa waktu ditunggu, tapi tetap ngulur-ngulur. Pada akhirnya pedagang dari Zabid ini berkesimpulan Wa'il bin As ini mentang-mentang dan tidak akan mau membayar. Dia datang dari jauh, dari kota Yaman. Bayangkan zaman itu, ini ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih berumur 20 tahun. Bayangkan dari kota Yaman, dari kota Zabid, kemudian pergi ke Mekah. Ternyata barang-barangnya habis, tapi uangnya tidak ada. Karena namanya Wa'il bin As ini tidak mau membayar. Kemudian protes kepada Wa'il bin As, tapi tidak ditanggapi. Akhirnya pedagang ini pergi ke tokoh-tokoh Mekah. Tiap tokoh Mekah, kabilah Mekah didatangi, minta tolong, ini ada namanya Wa'il bin As, pembeli saya, tapi tidak mau membayar. Minta tolong lagi, tidak ditanggapi. Minta tolong ke beberapa tokoh-tokoh kota Mekah, tidak mau ditolong. Malah pedagang dari Zabid ini dimarah-marahi. Ya. Kamu, ya, malah diperolok. Akhirnya Wa'il bin As, masya Allah, lenggang kangkung ya. Dia enak-enakan malah dapat dukungan dari tokoh-tokoh kota Mekah. Akhirnya karena tidak ada yang dimintai pertolongan, maka pagi-pagi matahari ya belum terbit, matahari baru terbit, dia naik ke bukit Jabal Qubais, naik gunung langsung menghadap ke Ka'bah. Nah, waktu Ka'bah itu ramai dengan penduduk Mekah. Terus dia dengan lantang mengatakan, "Hai penduduk Mekah, hai anak cucunya Fihr, ini ketahuilah, ada pedagang diperlakukan semena-mena di kota suci Mekah. Dia jauh dari kampung halamannya, jauh dari kampung kerabatnya. Wahai kesatria-kesatria Mekah, pengawal Hijr dan Hajar." Ini maksudnya pengawal Hijr Ismail dan pengawal Hajar Aswad. Dan ini maksudnya ya Ka'bah. Kesucian Ka'bah hanyalah berlaku bagi orang-orang yang terhormat, tidak berlaku bagi pendurhaka dan penipu.
Jadi karena jalan keluarnya sudah tertutup, dia cuma ngomong gitu di atas bukit disampaikan ke masyarakat Mekah. Waktu itu didengar semua orang, termasuk yang dengar adalah Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi putranya Abdul Muttalib, yakni pamannya Nabi Muhammad, namanya Zubair. Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bilang, wah, kalau kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan ya. Ini kondisi tidak adil, kezaliman seperti ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya Zubair mengajak beberapa temannya berkumpul, kemudian kumpul ditempatkan di rumahnya, namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an dipilih sebagai tuan rumah tempat berkumpul mereka karena beliau adalah orang yang terpandang. Termasuk di situ yang ikut berkumpul adalah calon nabi, yaitu nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau masih berumur berapa? 20 tahun, alias 20 tahun sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Setelah makan-makan, kumpul-kumpul, kemudian rembukan, mereka bersepakat untuk membentuk lembaga. Lembaganya disebut dengan Lembaga Khilful Fudul. Lembaga apa? Lembaga Khilful Fudul dalam rangka atau mempunyai visi misi menegakkan keadilan, ini melawan kezaliman, membela kaum yang lemah dan lain sebagainya. Disponsori tadi siapa? Oleh Zubair bin Abdul Muttalib, dan nabi kita ikut di situ, calon nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kemudian gerakan Khilful Fudul ini orangnya wis tegas-tegas ya. Orangnya tegas-tegas berkumpul, akhirnya mendatangi rumahnya Wa'il bin As, memberikan tekanan, ayo Wa'il bin As, kamu harus bayar karena barangnya sudah kamu ambil, harus bayar. Kalau tidak bayar, ini kita punya perkumpulan, punya lembaga namanya Khilful Fudul, penegak keadilan ya, penegak keadilan, pembela orang-orang lemah. Akhirnya gemeter ya Wa'il bin As, karena ini orang sing kuat-kuat, orang sing hebat-hebat dan banyak terlembagakan. Akhirnya Wa'il bin As membayar kepada siapa? Pedagang dari Zabid tersebut. Inilah lahirnya persekutuan kebajikan di saat di masa jahiliyah, di mana kezaliman merajalela, ini kaum lemah tertindas dan keadilan tidak ditegakkan. Akhirnya dengan adanya Khilful Fudul ini, masya Allah ya, semangat keadilan, semangat kebenaran itu tumbuh lagi justru di era jahiliyah. Berikutnya kemudian ada peristiwa, ada orang pergi ke kota Mekah sambil membawa anak gadisnya. Nah, kebetulan anak gadisnya ini cantik. Kemudian ada seorang dari Mekah, pemuda Mekah, namanya Nabih bin Hajjaj, itu menculik gadis tersebut, diculik gadis ini. Akhirnya bapaknya terus cari pertolongan dari penculikan ini, siapa yang bisa mengatasi. Terus orang-orang Mekah langsung bilang, kamu hubungi lembaga Khilful Fudul, kamu hubungi siapa? Persekutuan kebajikan, hubungi mereka. Akhirnya keluarlah orang-orang yang ada di lembaga Khilful Fudul, mencari namanya Nabih bin Hajjaj, memberikan tekanan. Akhirnya ditemukan Nabih bin Hajjaj dan gadis itu dikembalikan kepada bapaknya dalam keadaan aman. Itulah tadi sekilas kisah para ikhwani wa hafidhakumullah tentang
perlunya istilahnya menyerukan apa kebenaran, ya, menyerukan keadilan, perlunya membela orang-orang yang lemah. Berikutnya, ini setelah masa Islam ada peristiwa seorang gubernur Madinah namanya Walid bin Utbah bin Abu Sufyan. Ini masih keponakannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Di saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan berkedudukan sebagai khalifah umat Islam. Kemudian keponakannya yang bernama Walid ini diangkat sebagai gubernur kota Madinah. Nah, pada saat diangkat sebagai gubernur kota Madinah, ternyata Walid ini bertindak sewenang-wenang. Hanya dengan bermodalkan kekuasaan, gubernur Madinah ini merampas tanah miliknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya melawan gubernur, ya, tidak bisa melawan kekuasaan gubernur. Akhirnya dia ambil pedang, terus begini, demi Allah, kalau gubernur Madinah memperlakukan aku tidak adil, maka akan aku angkat pedangku ini dan aku akan gerakkan orang-orang yang berada di Masjid Nabawi, ya, aku gerakkan orang-orang yang berada di Masjid Nabawi untuk kembali bersama-sama menghidupkan Hilful Fudul yang pernah ada di masa jahiliyah dahulu. Nah, kemudian ucapannya siapa? Husain ini disambut oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu orang yang terkuat di kota Mekah, karena di dalam dadanya atau di dalam tubuhnya itu ada air liur sekaligus ada darahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lahir, yang pertama kali masuk ke perutnya adalah ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah disuruh buang ke tempat yang paling tersembunyi. Ternyata oleh Abdullah bin Zubair tidak dibuang, malah diminum. Ya Rasulullah, sudah tak buang ke tempat yang paling tersembunyi, kamu minum ya? Oh iya ya Rasulullah, kalau begitu aku khawatir kamu dengan orang-orang banyak, aku khawatir juga orang-orang banyak dengan kamu. Soalnya kamu nanti tubuhmu akan menjadi kuatnya, Masya Allah. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Gak iso sing mateni siapa? Abdullah bin Zubair. Sampai Ka'bah hancur, ya, dilempar sama Hajjaj bin Yusuf. Gak mati-mati, saking kuatnya, tapi akhirnya Masya Allah gugur sebagai syuhada. Abdullah bin Zubair bilang gini, kalau Husain sudah berkata begitu, maka aku juga ikut Husain. Kalau Husain sudah mengangkat pedang, aku juga akan ikut mengangkat pedang. Berikutnya namanya Miswar bin Maslamah juga begitu. Kalau sudah bilang begitu dua orang ini, maka aku ikut gabung. Akhirnya banyak orang bergabung gara-gara diucapkan sejarah kenangan tentang Hilful Fudul. Akhirnya gubernur Madinah mengembalikan tanahnya siapa? Sayyidina Husain. Itu termasuk bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah. Dengan adanya dakwah, Masya Allah, masyarakat jahiliyah
perilakunya ini jadi bagus ya, jadi muncul kebagusannya gara-gara adanya dakwah. Terus dengan dakwah Hilful Fudur ini juga akhirnya Gubernur Madinah mengembalikan tanah yang dirampas dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada kisah lagi terkait dengan Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saking pentingnya dakwah. Nanti Nabi Yusuf pernah beliau dimasukkan ke dalam penjara. Jadi karena melawan Senat Perdana Menteri, ya, salah bener akhirnya boleh salah. Ya. Terus sama diprovokasi oleh orang-orang atau kalangan wanita-wanita saat itu. Wanita-wanita itu setelah tahu kegantengannya Nabi Yusuf, sampai mereka disuguhi buah sama pisau, malah pisaunya untuk ngiris tangannya sendiri karena terpesona oleh kegantengannya Nabi Yusuf. Setelah peristiwa itu, wanita-wanita di Mesir juga malah memprovokasi Nabi Yusuf. Yusuf, boyo kamu mau hubungan sama Zulaikha? Ya, kamu ya sama Zulaikha itu orang itu. Zulaikha itu juga orang yang cantik, yang terpandang. Akhirnya Nabi Yusuf, ya Allah, daripada seperti ini lebih baik aku di penjara. Lebih baik aku di penjara. Kebetulan pemerintah saat itu kemudian memutuskan Nabi Yusuf harus di penjara. Masuklah penjara. Hati nuwun sewu, kalau ada orang di penjara kadang-kadang gak mesti salah, ya. Kadang wong salah ya di penjara seperti ini. Orang benar di penjara kayak siapa? Nabi Yusuf. Tapi juga ada orang di penjara emang ya karena salah terus akhirnya di penjara. Ini tidak salah tapi masuk penjara, yaitu Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam. Bersamaan dengan Nabi Yusuf masuk penjara, masuk pula 2 orang remaja juga masuk penjara. 2 anak remaja masuk penjara. Jadi penjara waktu itu dihuni oleh berapa orang? 3 orang. Kadang 3 orang ya. Penjara Semarang berapa penghuninya? Masya Allah ya. Allah menyebutkan wadakhala ma'ahus sijna fatayan. 2 anak muda masuk bersama Nabi Yusuf ke penjara. Saya itu pernah ke rumah tahanan, kaget. Ternyata rumah tahanan itu diiseni arek-arek nom, seumuran jenengan. Sing tua-tua ndak ada, anak-anak muda dol. Masya Allah ya. Sing menuhi penjara malah anak-anak muda. Nah, 2 anak muda ini dimasukkan penjara karena dituduh membubuhkan racun di makanannya raja. Terus akhirnya akrab dengan Nabi Yusuf. Terus mereka melihat Nabi Yusuf orang yang luar biasa, kepribadiannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Akhirnya mereka curhat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, aku mimpi memeras anggur. Terus satunya lagi, Nabi Yusuf, aku mimpi membawa roti di atas kepalaku. Kemudian ada burung memakan roti itu. Coba takwilkan mimpiku ini. Aku lihat orang yang baik. Ternyata Nabi Yusuf tidak langsung mentakwilkan mimpi 2 orang ini. Justru dakwai 2 temannya yang ada di penjara tersebut, didakwai, dinasihati ya, diceramai soal agama. Sampai disampaikan dalam Al-Quran,
Ya sahibai sejni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang bermacam-macam itu lebih bagus, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih bagus, satu Tuhan atau banyak Tuhan? Tuhan yang beraneka ragam itu, ya, seperti dipraktekkan oleh orang-orang musyrik. Mana yang lebih baik? Nah, berdakwah di dalam penjara. Nabi Yusuf bilang, ma ta'buduna illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sebetulnya yang kalian sembah, tuhan-tuhan yang banyak itu hanyalah sebuah nama-nama yang kamu juluki atau yang kamu gelari sendiri. Kalau tidak kamu yang gelari, ya bapak-bapakmu atau nenek moyangmu. Itu nama-namanya itu kamu sendiri yang ngasih nama. Jadi alias istilah kita adalah gugon Tuhan. Yani bukan Tuhan tapi kamu pertuhankan, bukan keyakinan tapi kalian gugu-gugukan. Ma anzalallahu biha min sultan. Yani Allah tidak menurunkan bukti atas hal itu. Ya, cuma itu bikinan kamu sendiri, gugon Tuhan. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian semuanya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini dakwanya Nabi Yusuf, nyeramai dua temannya yang ada di penjara. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu versi Al-Quran atau menurut Al-Quran adalah hanya menyembah agama yang berprinsip hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Habis nyeramai panjang lebar, baru dijawab permintaannya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'si qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Wahai dua sahabatku yang ada di penjara, adapun salah satu dari kalian, tidak menyebut namanya, pokoknya salah satu dari kalian ini akan ada yang berlanjut memberi minum raja. Karena yang dua teman yang di penjara tadi itu, satunya pegawai pemberi minum raja, satunya pegawai pembuat roti. Salah satu dari kalian akan berlanjut menjadi pemberi minum raja. Kemudian yang lain, dia akan disalib, dibunuh, kemudian mati. Ketika mati ada burung hinggap di kepalanya, mematok kepalanya. Ini takwil mimpimu berdua. Akhirnya takut dengan takwil seperti itu. Enggak. Tadi itu saya hanya pura-pura curhat kepada kamu. Aku pura-pura nyampaikan mimpi, padahal itu bukan mimpi beneran. Nabi Yusuf tegas, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Kamu tadi tanya, yaitu sudah keputusan takwil mimpi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari kemudian terjadilah keputusan ini. 2 orang ini dikeluarkan, satu berlanjut terus menjadi pegawai raja, tukang pemberi minum raja, satunya disalib karena tuduhan memberi racun di makanannya raja. Mimpinya terbukti karena keahlian mentakwilkan mimpi adalah mukjizatnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kita ambil pelajaran hikmah, yaitu berdakwah di dalam penjara. Di posisi sulit pun
Nabi Yusuf berdakwah. Nah, kemudian ada kisah lagi terkait dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Khaybar. Jadi ada di dalam sejarah Islam itu namanya perang Khaybar. Khaybar itu jadi benteng markas, ya, markas orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Madinah, satu kabilah namanya suku Bani Quraidah sudah diusir dari Madinah karena berkhianat. Bani Nadir juga diusir dari kota Madinah karena melakukan kedahuluan. Maka umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW ingin mendahului menyerang Khaybar. Padahal Khaybar ini bentengnya banyak dan sangat kuat. Berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW bersama sekitar 1.600 pasukan, 200 termasuk pasukan berkuda, untuk pergi melakukan perlawanan ke kota Khaybar. Tapi dikepung sih, soalnya Khaybar ini kuat. Bagaimana terputus hubungan Khaybar itu dari kawasan-kawasan lain. Dikepung dulu sampai beberapa hari, beberapa minggu, langsung melakukan penyerangan ke benteng-benteng Khaybar. Satu kali penyerangan belum berhasil, 2 kali penyerangan belum berhasil. Kemudian kali ketiga Nabi Muhammad bilang, besok akan aku angkat seorang panglima, yang dengan kepemimpinan panglima ini Khaybar akan kita tundukkan. Dia dicintai oleh Allah dan dia cinta kepada Allah, sekaligus Allah juga cinta kepadanya. Jadi para sahabat itu malam-malamnya ini bincang-bincang, ini siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah ini. Mudah-mudahan aku. Tapi ternyata besok pagi-paginya gitu Rasulullah memanggil, panggilkan Ali bin Abi Thalib. Ada enggak? Ya Rasulullah, beliau tidak ada. Di mana? Dia di rumahnya karena sakit mata. Ya, panggil ke sini. Nah, sakit mata, kemudian akhirnya diobati oleh Rasulullah dengan ludah beliau, terus sakit matanya sembuh. Terus kamu, wahai Ali, mau kita angkat sebagai pimpinan pasukan, sebagai panglima pasukan untuk melakukan penyerbuan ke benteng Khaybar. Wahai Ali, ya, ini pesanku, ingatlah ya Rasulullah, berarti aku akan membuat mereka semua masuk Islam. Ya, seperti itu, tapi pelan-pelan. Hati-hati, ajaklah mereka masuk Islam, ajaklah mereka menyembah kepada Allah. Kemudian, wahai Ali, seandainya ada satu orang saja Allah memberikan hidayah gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada kamu memiliki unta kemerah-merahan. Jadi ini yang kita ambil, yaitu la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, jika Allah memberikan hidayah gara-gara kamu, satu orang saja, memberi hidayah satu orang saja gara-gara kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta kemerah-merahan. Kalau unta kemerah-merahan saat ini ya, mobil roda 4 ya, roda 4 yang paling istimewa, yang paling harganya termahal. Jadi menunjukkan memberi hidayah satu orang lebih baik nilainya daripada mobil paling mewah. Nah, pada waktu peristiwa perang Badar ini juga ada kisah seseorang yang belum pernah sholat sama sekali tapi masuk surga. Ya.
tidak tahu sholat tapi masuk surga. Dia adalah seorang badui penggembala kambing milik orang-orang Yahudi kota Khaybar. Ketika berangkat menggembala kambing, terus dia tanya, kok banyak orang bawa senjata? Orang-orang Khaybar, mau kemana kalian? Ini kita mau melawan nabi palsu. Kita mau melawan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Akhirnya si penggembala ini karena sudah tahu informasi memang akan ada nabi, muncul seorang nabi dari lahir di Mekah dan memang di kota Madinah sebagainya. Akhirnya keluarlah penggembala ini dengan kambing-kambingnya, terus dia pengen menembus ke pasukan umat Islam, ke pasukan Khaybar, ketemu langsung dengan Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah betul engkau ini nabi? Ya, aku nabi. Apa misimu? Misiku adalah mengajak orang-orang masuk Islam, menyembah kepada Allah. Wahai nabi, kalau orang sudah seperti itu, apa jaminannya? Kalau orang menyembah Allah, ya beragama Islam, menyembah Allah dan mati, maka dia kalau mati masuk surga. Masuk surga. Oh begitu ya? Kok praktis men? Ya praktis. Akhirnya ya Rasulullah, ini saya saksikanlah, saya pengen masuk Islam. Saya sekaligus ini ingin berperang di pihakmu. Iya, bagus, boleh. Karena kamu sudah menjadi bagian orang Islam, kamu boleh berperang di pihak kita. Tapi kambing-kambingmu itu kembalikan dulu. Itu kan kambing milik tuanmu. Nah, menurut satu riwayat akhirnya dia kembali lagi ke Khaybar, nuntun kambing-kambingnya diberikan ke tuannya lebih dulu. Baru itu terus balik lagi bergabung dengan pasukannya Nabi Muhammad. Ada lagi riwayat, kambing-kambingmu kumpulkan, terus taburkan debu ke kambing-kambingmu. Nanti dia akan pulang sendiri, balik ke majikannya, ke yang punya. Oh gitu ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah, taburkan. Kambingnya balik dia, pulang ke kandangnya, ke tempat yang punya. Habis itu ditabulah genderang perang. Penggembala ini ikut perang. Masya Allah. Ternyata perang melawan ya tuannya sendiri. Nah, ketika perang di medan perang gugur, ya. Ketika gugur dibawa ke hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, si fulan penggembala yang barusan tadi masuk Islam sekarang sudah gugur ya Rasulullah. Diperhatikan oleh Rasulullah, dilihat sekilas, tapi Rasulullah langsung melengos, ya. Masya Allah, melengos. Kenapa ya Rasulullah engkau memalingkan muka engkau? Wahai para sahabat, Masya Allah, dia ini sudah berada di surga. Sekarang sudah berada di surga. Ada 2 bidadari menjaganya di situ. Makanya saya palingkan mukaku, karena bidadari itu, Masya Allah. Nah, dia masuk surga, tapi satu kali pun belum pernah melakukan sholat, belum pernah melakukan juga sujud 1 kali pun. Masya Allah. Ya, ini barokahnya apa? Dakwah juga. Artinya Rasulullah mau menjawab, ditanya, bagaimana misi engkau? Rasulullah menyampaikan. Jadi barokahnya dakwah, barokahnya dakwah. Termasuk berkah dari dakwah adalah kisah kita yang keempat. Ini kisah terus sampai waktu ini. Kisah kita yang keempat yaitu kisah ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat sambil mengacungkan tongkatnya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ditunjukkan ke berhala.
tiap kali Rasulullah nunjuk dengan baca ayat itu, berhalanya terjungkal, roboh berhalanya. Dari jauh, bukan disentuh ya. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala, mereka semuanya roboh oleh apa? Tongkat Rasulullah SAW dari jauh dengan ucapan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang, kebatilan telah musnah, sesungguhnya kebatilan pastilah musnah. Itu gara-gara apa? Pengiriman pasukan umat Islam ini dari mana? Dari kota Madinah menuju kota Mekah sebanyak 10.000 pasukan di bawah pimpinan Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah. Kalau tidak ada gerakan itu, kita bayangkan berarti Mekah berarti patungnya berapa patungnya? Padahal zaman dulu sudah 360 patung. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu digambar di dinding. Gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bawa alat judi, bawa anak panah untuk perjudian. Akhirnya dihapus. Ini luar biasa orang-orang jahiliyah ini. Tidak pernah Nabi Ibrahim berjudi kok digambar sebagai pembawa alat undian untuk judi. Jadi patung-patung, gambar-gambar dihapusi. Akhirnya jadilah Ka'bah seperti kita lihat saat ini, kota suci. Sejak itu azan bergema dan kesuciannya terjaga, Ka'bah itu sampai dengan saat ini. Kalau tidak ada itu, ya, dakwah seperti itu, ya, berhala-berhala masih di situ semuanya. Jadi ikhwani wa akhwati hafizakumullah, teman-teman semuanya yang berbahagia, para bapak, para ibu. Jadi kehidupan di masyarakat itu ibarat kehidupan di dalam kapal. Di kapal itu ada 2 dek, ya, ada dek atas, ada dek bawah. Masyarakat juga begitu. Ada golongan wong sing api-api, ada golongan wong sing ora api-api. Ya, di setiap zaman dan setiap masyarakat seperti itu. Ada golongan orang-orang baik, ada golongan orang-orang tidak baik. Dibiarkan, saya gak didakwai, gitu. Kalau tidak didakwai, tidak dinasihati, tidak dicegah, maka kapalnya bisa berlubang. Kalau berlubang, tenggelam. Sing tenggelam sapa? Kabeh sing tenggelam. Sing elek-elek ya tenggelam, sing apik-apik ya tenggelam. Jadi dakwah itu seperti itu. Jadi efeknya dakwah itu untuk semua orang. Tapi kalau dakwah ini tidak dijalankan, maka wong sing apik ini ya ketiban olone. Jadi hal-hal yang negatif itu kalau dilakukan tidak ada yang mencegah, efeknya pun nanti nang wong sing apik-apik kena kabeh. Sampai berakibat nang aspek gak fisik tok, aspek mental. Termasuk dungane gak dikabulno karo pengiran. Gara-gara meneng kabeh. Ada kebatilan, ada kemungkaran, ada hal-hal yang tidak kena, diam saja, akhirnya doa kita tidak dikabulkan. Karena itu kitab suci Al-Quran sudah mewanti-wanti kita semuanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian umat yang selalu berdakwah kepada al-khair,
Menurut para ulama, penafsiran para ulama, maknanya al-khair adalah Islam. Adalah Islam. Jadi bukan sekedar kebaikan, tapi Islam. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Quran, diserukan oleh Al-Quran, ada sekelompok di antara kita yang melakukan dakwah menuju kepada Islam. Piye carane orang-orang yang belum beragama Islam itu diseru menjadi berkonversi hidupnya menjadi memeluk agama Islam. Itu dakwah yang pertama. Jadi piye carane wong-wong sing belum beragama Islam itu memeluk agama Islam. Ini yang umum kita maknani wal takum minkum, dari sebagian kalian, kita terjemahkan seperti itu. Berarti minnya adalah min lit tabi'id, min yang memiliki arti sebagian. Berarti ini tidak harus semua yang jadi dai, tidak harus semua, tapi hanya sebagian di antara kita saja, sebagian kelompok saja. Tapi ada yang ulama menyatakan bahwa minnya itu bukan min lit tabi'id, tapi min lil bayan, untuk menjelaskan. Jadi bukan sebagian. Jadi hendaklah di antara kalian ada umat. Jadi iso itu kalian semuanya yang bergabung menjadi umat yang berdakwah menyeru orang-orang untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah masuk Islam, kemudian waya'muruna bil ma'ruf, kita perintahkan mereka untuk berbuat kebajikan, dan selanjutnya kita cegah mereka dari melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan golongan itu yang mau berdakwah itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nun sewu teman-teman sekalian ya, dari ayat ini maka hendaknya kita ya berdakwah ya, hendaknya kita jangan lalai mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Ini luar biasanya bahasa Al-Quran. Kita disuruh mengajak, menjadi kelompok pengajak, menjadi pendakwah, tapi objek dakwanya tidak disebutkan. Mengajak siapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Mengajak masyarakat, mengajak kaum, tidak disebutkan. Mengajak anak, mengajak murid-murid, tidak disebutkan. Termasuk ada juga ayat wad'u ila rabbik, berdakwalah ke atau menuju Tuhanmu. Wad'u ila rabbik, wad'u ila rabbik, serulah menuju kepada Tuhan. Serulah siapa? Tidak disebutkan. Masya Allah, itu peluang bagi kita. Masya Allah. Jadi dakwah akhirnya misalnya tidak istilahnya tidak angel ya, sesuai dengan wilayah kita masing-masing, sesuai dengan wilayah kita masing-masing, jangkauan kita masing-masing. Tidak harus seluruh, misalnya tidak harus seluruh desa, tidak harus seluruh RW ya. Keluargamu saja, lingkunganmu, tetanggamu kanan kiri, anak cucumu ya. Itu objek-objek dakwah kita. Apalagi orang-orang yang keangkuhan kita bukan berdasar kita itu orang hebat atau ini berdasarkan arogansi ya, bukan. Semata-mata kita landasi kasih sayang kepada alam semesta ya. Maklum Nabi kita, agama kita ya, ada untuk misinya adalah rahmatan lil sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi dan kita berdakwah itu dan orang lain bisa istilahnya berada dalam sentuhan agama Islam, dan mereka juga bisa masuk Islam nanti bersama-sama dengan kita. Mesakno kalau mereka kemudian hidup terus besok dimasukkan ke dalam neraka, kasihan. Maka kita itu melakukan dakwah. Dan kita kalau mau begitu maka kita akan menjadi orang
yang beruntung. Jadi tugas kita adalah berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Tidak pakai pemaksaan. Tidak ada cara-cara pemaksaan dalam berdakwah. Karena hidayah dari Allah, tidak usah dipaksa. Karena beragama dipaksa itu juga tidak nyaman. Kalaupun kita berkuasa penuh, maka kita kasih pilihan mau masuk Islam atau bayar jizyah, ya, bayar pajak. Itu kalau sudah kekuasaannya sudah. Jadi kita sebagai manusia ternyata diperintahkan oleh Allah juga tidak hanya mementingkan diri kita, ya, diri kita sendiri. Bicarane orang lain juga mendapat perhatian dari kita. Jadi gak oleh egois ya. Misalnya jenengan wis ngaji terus, wis jadi orang hebat, wis sholat 5 waktu, wis bagus, terus wis tak gawe dhewe. Nah, ternyata itu masih kurang. Masih kurang. Sampai Rasulullah pernah ngajari orang. Kamu tak ajari ya, sekarang kamu pulang ke daerahmu. Ya Rasulullah siap. Pinter karena diajari oleh Rasulullah, pulang ke rumahnya. Pulang ke daerahnya, ternyata di daerahnya ilmu nih digawe dhewe, gak gelem nyebarno. Kalau tahu tadi seperti itu, orang seperti itu perlu diperangi, katanya Rasulullah SAW, untuk memberikan ancaman kalau hal itu adalah tidak baik. Teman-teman semuanya yang berbahagia, ada teladan kita yaitu generasi sahabat. Generasi sahabat itu murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, orang yang beragama Islam plus pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini tidak bisa masuk generasi sahabat meskipun beragama Islam, soalnya tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad. Meskipun zaman dahulu hidup zaman Nabi Muhammad beragama Islam, tapi tidak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, juga tidak bisa disebut generasi sahabat. Kayak Raja Najasyi, ya, Abu Muslim Al-Khawlani, Ka'ab Al-Ahbar, banyak tokoh-tokoh terkenal hidup pada zaman Nabi Muhammad, beragama Islam, tapi tidak melihat wajah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka dikelompokkan generasi tabi'in, pengikutnya sahabat. Nah, generasi sahabat itu disanjung, Masya Allah, sanjungannya luar biasa, disanjung oleh Al-Quran sebagai umat terbaik, al-ummah al-khairiyah, disanjung sebagai umat al-mardiyah yang diridhoi. Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Jadi kalau kita, ya, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak ada informasi Allah ridho kita, tidak ada. Allah cinta kita, tidak ada, ya. Baru sebelah tangan, baru kita ini bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau para sahabat dijamin sama Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, yuhibbuhum wa yuhibbuna, ya. Allah telah meridhai mereka, mereka pun telah ridha kepada Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, sanjungan ini mereka dapatkan salah satunya adalah karena mereka itu melakukan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semuanya dikeluarkan sebagai umat terbaik gara-gara ta'muruna bil ma'ruf, kalian amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian nahi munkar. Jadi
Jadi kita ambil dari sini, yakni pentingnya kita melakukan dakwah. Dan nuwun sewu, dakwah itu adalah medan, arena yang sangat luas sekali, yang bisa kita semuanya masuki dengan peran dan bagian kita masing-masing. Jadi jadilah kita ini dai, ya. Jadilah kita semuanya ini apa? Dai. Paling tidak calon dai. Jadi saya juga masih calon dai. Pokoknya jadilah kita ini dai atau calon dai. Nah, dakwah ini arena yang luas, tidak cukup cuma dimasuki oleh satu kelompok atau satu orang, dua orang. Jadi dakwah itu ada yang intinya adalah penyebaran dakwah. Tugas kita semuanya sebagai orang Islam. Maklum ada para ulama, mereka adalah para pewaris Nabi, mereka adalah penjaga gawangnya, kipere dakwah ya ulama. Tapi kita bisa jadi back, bisa jadi penyerang, bisa jadi apa ae bisa. Tapi ini kipere serahkan kepada para ulama karena mereka pewaris Nabi. Kalau tidak begitu, nanti tidak ada namanya dakwah dengan tangan, tidak ada dakwah dengan lisan. Sampai sing gak duwe tangan, gak duwe lisan, gak duwe swara pun gak iso dakwah dengan hati. Tuh, sampai dakwah dengan hati bisa. Ya Allah, ini kok ada orang-orang kok banyak ya yang belum beragama Islam. Ini tonggoku, ini agamanya belum agama Islam. Nah, saya Pak RT juga bukan, kepala desa ya bukan. Terus ngomong ya bot. Ada dakwah yang bisa dimasuki, yaitu dengan hati. Dongakno. Didongakno. Doa itu penting, masalah doa, masya Allah. Apalagi doa yang di saat gaib, berarti orang tidak tahu. Kiriman doa gaib itu masya Allah, mujarab. Jadi balighu anni walau ayat, tabligkan dariku walaupun satu ayat. Termasuk seruan-seruan agar kita semuanya berperan dalam dakwah. Sampai dulu tadi itu kita sebutkan, kalau dakwahnya Nabi Muhammad itu kan dakwah tidak sekedar ucapan. Kalau kita kan enak dakwah ngomong tok kan. Ngomong ada minumannya, ada makanannya, ada AC, masya Allah ya. Bajunya juga masya Allah bersih. Rasulullah dakwahnya tidak seperti itu. Dakwahnya Rasulullah kalau di Mekah itu dikuyo-kuyo seperti itu, dihina-hina. Sementara ketika beliau pindah ke kota Madinah selama 10 tahun, selama 10 tahun itu mulai tahun pertama langsung ketika keluar izin perang langsung melakukan peperangan, masuk perang terus. Kamu pasukan kumpul berapa? 200 orang, cegat kafilah dagang kafir Quraisy Mekah, cegat. Soalnya dulu barang-barang kita di Mekah juga dirampas mereka. Sekarang pembalasan, balas. Berarti ketika ada kafilah dagang dari Quraisy, dari Mekah ke Syam, mesti dihadang oleh pasukannya Nabi Muhammad. 200 orang, 500 orang. Akhirnya tahun kedua terjadilah namanya perang Badar. Perang Badar itu perang besar, tapi aslinya juga tidak disengaja. Itu tujuannya mencegat tadi, cegat kafilah dagang Quraisy. Tapi masya Allah terjadilah cara Allah bagaimana umat Islam mendapatkan hartanya dengan cara yang bagus. Kalau merampas kan gak enak, tapi ini perang hasilnya rampasan perang luar biasa dengan cara terhormat. Akhirnya perang terus selama Rasulullah hidup. Rasulullah memimpin perang sampai berapa? 24 kali itu perang yang di bawah pimpinan Rasulullah. Sementara ada ekspedisi peperangan, ekspedisi tempur yang tidak dipimpin Rasulullah, itu jumlahnya sampai 60 kali.
Di dakwanya Rasulullah enak, kalau dakwah ngomong Masya Allah ya, dakwanya Rasulullah pakai pedang ya. Mati apa urip, kayak orang zaman tahun 45. Jadi hidup mulia atau mati syahid, merdeka atau mati. Oh no. Sekarang tidak ada dakwah sampai mati, tidak ada dakwah sampai kenyang, ada. Masya Allah ya, sholat Jumatan sekarang Masya Allah ya, ada nasi ada suguhannya, sholat Jumat ada suguhannya, pengajian subuh ada suguhannya. Itu pun kita harus gak semangat ya. Bayangkan kalau disuruh perang, Masya Allah ya, perang terus ya. Ya kalau perang Masya Allah, terus suguhannya ini ya. Dulu perangnya Rasulullah Masya Allah ya. Dan menempuh perjalanan 1000 kilo, adik untoy terbatas, gantian numpak unta. Masya Allah, gantian numpak unta. Kalau ndak ada makanan, pernah sampai makan makanan rumput khobet, rumput sing alang-alang jireti di tenggorokan, khobet. Pernah mereka perang sampai ndak punya bekal, sampai makan rumput alang-alang. Akhirnya Allah ngasih rezeki dari laut pejuangnya karena darah para syuhada. Islam juga begitu, bisa nyebar sampai ke sini, ke Indonesia, itu ya barokahnya dakwah, termasuk barokahnya siraman darah-darah para syuhada ya. Jadi umpomo umat Islam tidak ada yang mau perang Badar, apa gak ditumpas sama orang kafir, Islam entek ya. Terus tidak mau melawan Romawi, tidak mau melawan Persia, apa gak dihabisi. Mereka Masya Allah dengan kekuatan berapa? 3.000 orang di perang Mu'tah melawan 100.000 pasukan tempur kerajaan Romawi. 3.000 orang melawan 100.000 di perang Mu'tah. Kalau tidak ada dakwah seperti itu, Masya Allah ya, tidak bisa nyebar ke sini Islam. Termasuk kalau tidak ada orang-orang dari Arab ke sini, kan tidak bisa lewat darat, mesti lewat laut. Nah, dulu masuk ono kapal canggih, kapal ini kan nurut angin ya, kapal layar. Kalau tidak kapal layar ya perahu. Di kapal layar sesuai layar ya, arah angin. Beberapa bulan atau berapa tahun tidak tahu, terkatung-katung dari Arab menuju ke Indonesia. Makanannya apa, itu naik kapal enak, naik perahu. Terus kalau ditendang gelombang, terus, tapi misi itu tidak berhenti. Jadi mereka saking semangatnya berdakwah, bagaimana saudara-saudaraku sedunia ini bisa merasakan nikmat seperti yang aku terima, yaitu agama Islam. Semangat mereka luar biasa dalam berdakwah. Akhirnya Masya Allah kita merasakan dunia ini sekarang terang benderang dengan agama Islam. Lagi di mana-mana nyebar dakwah. Tidak ada kawasan yang tidak ada suara Islam di situ. Gima azan di mana-mana, ustadz sekarang di mana-mana, Masya Allah melimpah ruah. Sampai saking melimpah ngaji malas, saking akeh di mana-mana ada, tinggal kita mau kemana. Jadi marilah kita jaga ini dengan kita juga punya semangat dakwah. Jadi kita harus menjadi dai ya, dengan kapasitas masing-masing, dengan peran yang kita mainkan masing-masing. Soalnya selain kita, orang di luar kita juga mereka jadi dai juga. Kan ada dai menuju ke surga, ada dai menuju ke neraka. Ya, orang-orang lain kan dikader piye carane menyesatkan orang supaya gak mlebu surga tapi mlebu neraka.
Itu orang-orang kafir juga ini memprovokasi anak-anaknya untuk menjadi dai, tapi dai untuk melawan ini cahaya agama Islam. Bahkan malah sing aneh, ada di antara kita internal umat Islam sendiri menjadi dai, tapi tidak dai yang menyeru ke surga, tapi dai yang menyeru ke neraka. Itu di internal kita sendiri umat Islam, yaitu munculnya du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Jadi tetap kita mesti waspada, karena ada dai-dai yang menyeru justru ke neraka. Ya. Suaranya itu bergema ya, lewat medsos, lewat internet ini. Tapi jaring uang supaya melbu ke neraka jahanam. Dan itu disuarakan sendiri dari internal umat Islam. Wong Islam sendiri. Tapi suaranya, seruannya itu bagaimana kita menuju ke neraka jahanam. Jadi marilah kita alhamdulillah mulai awal sampai akhir sudah banyak ilmu yang kita terima ya, wawasan yang kita terima. Jenengan juga alhamdulillah sudah jadi orang-orang Islam yang bagus-bagus. Nah, bagaimana ini bisa nyebar kalau kita tidak berdakwah? Dakwah kepada siapa? Ternyata objeknya, objek dakwah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak tidak disebut. Ud'u ila sabili rabbika ada wad'u ila rabbik. Jadi objeknya tidak disebutkan. Monggo kita masing-masing berperan dakwah dengan objek atau sasaran yang sesuai dengan jangkauan kita masing-masing. Dengan tangan, alhamdulillah, sing efektif itu memang dakwah dengan tangan ya. Jadi pejabat, jadi pimpinan, jadi tidak bisa dengan lisan. Sekedar lisan ya tidak banyak merubah, tapi ya sekedar menyampaikan. Apalagi dengan hati. Hati itu energinya tidak banyak dengan hati ya. Jadi risikonya juga tidak banyak. Tapi tidak apa-apa kalau keadaan ini diperlukan ya dengan hati. Itu demikian para bapak dan para ibu yang berbahagia yang bisa kita sampaikan. Ini kesimpulannya ya, kita sebagai orang Islam jangan alpakan untuk apa? Berdakwah. Maklum mengemban dakwah itu kewajibannya para ulama, tapi tugas kita masing-masing adalah apa? Tidak hanya mengandalkan ulama, ya, tapi kita juga harus berperan dalam penyebaran dakwah ini. Enak dakwah itu. Jenengan misalnya punya orang, jenengan selamatkan hidupnya, terus jenengan didik jadi orang baik. Selama anak itu berbuat baik, jenengan apa? Dapat apa? Kiriman pahalanya. Ya. Makanya Rasulullah sebarkan saja, sebarkan, informasikan. Kamu paham gak paham, informasikan. Bisa jadi kamu yang mendengar dariku, kamu tidak paham, terus kamu dari ini kamu sebarkan ke orang lain itu justru lebih paham. Pokoknya sebarkan, diucapkan ya, diketok tularkan. Bisa jadi farubba mubalaghin au alahu min sami'in. Daripada pendengar kayak kita jenengan ini pendengar, bisa jadi orang ketiga yang kita sampaikan itu lebih paham daripada penyimak, daripada kita. Jadi Masya Allah tidak ada ruginya kita menyampaikan apa yang kita bisa mampu ya. Mampu bicara, mampu apa lewat media apa saja bisa okay? Lewat media bisnis, lewat media sosial, lewat macam-macam ya, macam-macam dakwah. Apalagi sekarang sudah zaman akhir. Cuma model dakwah kita ada modelnya. Model kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tidak keliru. Ya. Model dakwahnya Nabi Muhammad itu bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membahas lagi. Pokoknya panduan kita dalam berdakwah, siapa lagi kalau tidak Nabi Muhammad. Dakwah yang ikhlas, dakwah yang istiqomah, yang menjadi teladan, yang tidak rok-rok asem,
Misalnya kayak saya, ini kan tidak bisa disebut dai, soalnya belum mati. Bisa jadi saya ngaji terus nanti tiba suatu saat saya kecewa dengan dakwah, gak ngaji belas, kecewa aku tak banting setir, akhirnya aku gak ngaji sama sekali sampai mati itu gak ngaji, kan tidak jadi dai, tidak jadi dai. Dakwah itu sampai, kalau bisa itu sampai mati gitu ya, sampai akhir hayat. Terus apa saja yang bisa kita lakukan, pokoknya dakwah, kita niati dakwah ya. Kepada murid jadi guru, jadi dai ya, jadi juragan, jadi dai untuk anak buahnya, jadi orang tua, jadi dai untuk anak-anaknya, istrinya semuanya. Jadi istri juga begitu, jadi daiyah untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk tetangganya, untuk teman-temannya dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.